Bermitra bersama Polri, Polrestabes Semarang, bantuan komunikasi, menciptakan Semarang kondusif, utamakan kemanusiaan, melayani dengan ikhlas, memberi informasi yang cepat dan akurat demi terciptanya Semarang, aman, tentram dan nyaman. Kantor Polrestabes Semarang selalu siap setiap saat, orientasi ke wilayah. Selanjutnya yang kami hormati Bapak Kanit Bin Polres Polrestabes Semarang, Bapak Ibtu Robertus. Kemudian yang menghormati mewakili daripada Ketua Bankom dari Bapak Diri yang sudah hadir, namun masih perjalanan dikatakan macet. Namun beliau pasti yang ada di sini dan juga yang berbahagia kita bersama-sama untuk menyimak bersama terkait dengan sosialisasi aplikasi Windows Janitor. Jadi pada kesempatan sebelumnya kita mengadakan susunan acara pada malam hari ini, yang pertama pembukaan, yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, yang ketiga sambutan Ketua Bankom, yang keempat arahan dari Kasar Dinas, tanya jawab mengenai hari dan penutup. Baik, memasuki acara mulai pembukaan, marilah kita bersama-sama mendudukkan kepala sebenarnya seraya memanjatkan doa semoga kegiatan malam hari ini berjalan dengan aman, lancar, sesuai dalam kita bersama. Berdoa bersama yang masing-masing berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Masuk acara kedua yang ingin menyanyikan lagu kemudian dari Insektor, dari Mitra, yaitu pengawal ambulan, terima kasih. Kemudian dari Kumbang Caraka, terima kasih. Kemudian dari relawan medsos Facebook Mix Sigap, terima kasih. Kemudian dari relawan Bela Negara, terima kasih. Kemudian tak lupa pada kesempatan yang luar biasa sekali senior kami, yakni Bapak Kadam Purnaweran Kunto Sanjoyo, beliau Brimob tahun 465 dan di depan kita ini masih sehat, luar biasa, tepuk yang luar biasa. Baik, dan juga terima kasih Pak Bobin Kamtimas dan juga Pak Bobinsa, Pak Susun, salam sehat. Baik, memberikan acara selanjutnya yakni arahan dan paparan dari Ibu Kasar Humas Polrestabes Semarang kepada beliau Ibu AKBP Ibu Hela Biar Betul. Kami persilakan aplaus yang luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya membanggakan rekan-rekan dari mitra kita dari Bankom, ada dari apa tadi? Masyarakat ada, pengawalan ambulan ada, ya toh? Pada saat COVID awalmu awal itu kayak ini ya, kayak makan obat ya, 3 kali 1 ya kemarin ya. Nah banyak ya. Terus saya
Ibu ya. Tapi saya kan kalau sama perkalangan ini saya kan nggak terkenal. Ya TikTok saya ada yang kan viral-viral terus ya kan. Karena saya jadinya main-main lagi. Mana-mana. Terus saya kalau jaga bola di Jati juga ngurusin supporter. Ya kan. Dulu saya di Solo juga 12 tahun itu yang ngurusin supporter juga. Jadi udah biasa-biasa ada supporter itu tadi. Udah itulah supporter kayak gitu kan. Sama jaga unjuk rasa terus, unjuk rasa dari mahasiswa, dari masyarakat terorganisir atau tidak terus semua udah biasa ya, udah biasa. Ya, jadi dulu pokoknya kalau pernah tugas di Solo, tugas di Semarang itu ya tidak terlalu berat. Dan lebih berat di Solo. Kenapa? Di Solo itu banyak gangguan-gangguan kamtipmasnya yang melibatkan organisasi masyarakat, baik yang disetujui pemerintah maupun organisasi masyarakat yang ilegal. Yang lawan itu kan yang ilegal. Dengan ini organisasi masyarakat ini sudah legal, sudah terdaftar di Dinas atau di Satpol, sudah terdaftar. Apalagi Bankom, gitu. Bankom aku masuk grup Bankom kayaknya. Bankom itu kegiatannya mahal. Setiap kegiatan kadang Bankom itu seperti ada kecelakaan. Lebih cepat anggota Bankom ke TKP daripada anggota polisi. Pernah Pak Kapolres bilang, aku isi kalau Bankom laporannya itu karena ini ada dunia pada orang ya. Kapolres kan aja di daerah. Kapolres kan ada di dalam itu. Waktu saya jadi kasat bebas juga apa? Kapolres Gajah Mungkur saya sering, terutama masalah ambulan. Awalnya nomor 1. Kita sibuk teleponnya ambulan rumah sakit ya, ambulannya apa? Itu apa namanya? Iya, itu sudah ketika cepat perangkatnya. Orang dokter ya, orang ini segala macam. Gitu loh. Ini udah termasuk ajukan juga. Dulu aku waktu di Kapolsek Jebres, ada masyarakat yang mengatakan ke aku mau buat seperti Semarang. Aku pikir lu untuk Semarang, acaranya nomor toko. Dia bilang ada di sana namanya ini. Oleh karena kata ambulannya, ya lah mereka itu bisa 91 sendiri, nawar sendiri. Ya kan itu. Ternyata setelah aku tugas di Semarang, oh ini tuh maksudnya Bankom. Kalau di Solo belum bisa ini tuh Bankom. Kalau Bankom itu kan bukannya masih banyak orang-orang yang ya maaf satu yang mau membantu. Namanya di ambulan itu, bosok kok yang di ambulan, gitu? Nah, banyak donasi membentuk Bankom sehingga Bankom itu berangkat Pak. Ada kan semuanya Bankom apa tuh Pak? Maksudnya itu tanggap apa? Kalau polisi kan dibahas, polisi ya Pak? Semarang. Walaupun ada yang ngantuk-ngantuk, nggak pakai. Ya, kalau kayak gini hebat lah. Dia itu selalu segala aja. Dimana-mana kumoho. Tadi aku pagi sama dia dengan itu apa? Sip security sama HSD hotel-hotel. Waktu di sini juga kita mau mereka tuh harus ada panik button. Jadi kalau ada gangguan proses ditekan panik button polisi langsung. Ya. Baik. Nah situasinya dari Januari sampai Februari 2024 Bapak Ibu ya, persentase itu turun 23%. Januari Januari kita lihat Januari kejadiannya 168, Februari ada 130, berarti turun. Kenapa turun? Mungkin ya, mungkin salah satu ini masyarakat sudah sadar kamtipmasnya tinggi, atau kedua penjahat itu lebih masuk ke kota Semarang karena setiap ada kejadian gangguan kamtipmas pasti bisa diungkap oleh Polrestabes atas bantuan masyarakat. Tapi kan lebih bagus kita meniadakan gangguan kamtipmas daripada menyelesaikan gangguan kamtipmas. Jadi orang Semarang ini kegiatannya banyak, apalagi hari Jumat, malam Sabtu dan malam tawuran. Anak sekarang lagi maaf ya, ke sekolah kok bawa kreon ngapain?
dia dikasih pewok panjang-panjang. Nah ini malah di tasnya nggak ada pulpen, nggak ada pensil, yang ada malah bagaimana ya kan? Kita lanjut. Nah kecelakaan, orang mau kecelakaan mah Bandung sudah sering namanya ya kan, ada kok filenya ada melaporkan, malah kadang-kadang WA di Bankom itu polisi tahu bisa menyelesaikan duluan di Bankom maksudnya kegiatan menggunakan HP, batas kecepatan, tidak menggunakan SIM, STNK, tidak menggunakan helm, ya toh, tidak tidak punya kaca spion, banyak sasaran untuk operasi keselamatan berlalu. Jadi sedang berlaku, tolong bapak ibu pada saat pergi kemana-mana harus menggunakan SIM. Jangan pula nanti pakai baju yang udah gagah gini, tidak ada STNK-nya, disetop sama polisi kan, pak saya butuh bantu, saya minta kemana pak dari tadi bapak bilang, bapak dari mana tadi? Harusnya malah ini yang memberi contoh ke masyarakat. Saya kira dewe kalau lewat tubuh muda itu kalau nggak pakai helm kan nyaman, gitu. Ya enggak. Tapi kalau pikir-pikir gini loh, pasti akeh nggak pakai helm. Alasannya, pak kalau pakai helm hanya ke situ sebentar, please jangan. Yang namanya menggunakan jalan, sarannya harus tetap menggunakan selama 24 gitu. Cewek di tengah 2, di akhir pulang dari apa? Mangku, ulen alias oke. Gitu kan, gitu malah. Nah akhirnya sudah korban meninggal naik, ya dari 4 menjadi 3. Material itu turun 164 juta jadi next. Nah ini kita yang pada saat pemilu kita itu selalu deklarasi pemilu damai, sama sini pemilu damai, ya memang harus damai. Namanya demokrasi itu kan pesta demokrasi, masuk pesta kok ribut, kalah menang sama saja. Ada suaminya beli nomor ini, ada istrinya beli nomor itu, yuk sama saja, sama-sama nerima duit, ya toh? Iya, cuma beda pendapat malah berantem. Tapi alhamdulillah di sini semua berjalan dengan baik. Walaupun minggu terakhir kemarin ada kampanye sehingga membuat masyarakat itu tidak mau keluar karena pasti macet. Ya memang begitu. Jenengan kita aja malas keluar, tapi karena kita jaga dari jam 9 pagi sampai jam 6 sore, bayangkan nggak bisa keluar. Semua berjalan dengan baik. Lanjut mas, TPS-nya kemarin 4646, apalnya enak 464, ngertinya apa? 86 ya. Ini 464 ya. Nah ini kemarin ini. Tapi sangat kita sayangkan pada saat pemilu kemarin ada anggota Polri Kadif Bimas Candisari meninggal dunia itu karena kecapean jaga. Karena memang perintahnya 4 hari di TPS itu tidak boleh pulang. Padahal 3 hari, 3 hari nggak boleh pulang, harus di TPS loh. Jadi dia tidak sanggup pulang dari jaga TPS, mereka belum pulang ke polisi. Itu kita satu, ya Polres harus berjuga sampai kemarin kita memberikan penghargaan pangkat penambahan pangkat, ya. Nah, ini dia kita bahasa segala macam ya. Ini bahasa polisi kita banyak nih. Polisi itu kemarin kita termasuk meminta tolong ke Bankom, apa namanya, deklarasi damai. Mari deklarasi damai. Ini kita patroli gabungan, ini pulang ke budget. Nah ini juga kita ada dengan tokoh masyarakat, tokoh agama, semuanya harus kita sinergi, harus kita bersama-sama. Kenapa? Polisi itu nggak sanggup loh. Kalau ada bilang polisi ya, tanpa dibantu masyarakat kita jalan kok. Polisi itu mitra masyarakat. Kalau masyarakat nggak bantu polisi, polisi nggak bisa bekerja sendiri. Makanya semua harus bersama. Aku ngember ini kalau nggak ada audionya
jadul. Iya nggak? Ada? Oke. Lanjut. Selanjutnya PSHT. Kalau di sini PSHT aman-amannya. Kalau di Solo jangan pernah rasa anak. Karena aku udah berapa kali nangani geger. Sampai kantorku itu diserbu sama mereka. Pernah datang 500 orang. Saya tataan dewe korban. Ada apa Pak? Kenapa? Ini kita juga ada sekolah satpam Pak. Kalau ada saudara-saudara Bapak yang pengen sekolah satpam, silakan hubungi nanti itu sekolah satpam. Karena sekarang semua yang memerlukan satpam kalau tidak punya ijazah atau tidak punya sertifikat satpam tidak bisa diberi kerja. Kalau dulu kan boleh. Oh ini mantan preman masuk situ jadi satpam boleh. Sekarang harus punya ijazah. Gak ada orang tahu. Nah, kalau Bapak ada yang mau silakan nanti sekarang saya mau tanya dulu Pak. Bapak sudah pernah dengar Libas? Sudah lah. Yang sudah mendownload ya Pak? Coba keluarin mata cek waktu sudah. Jadi udah gambar-gambar. Coba aku lihat dulu. Nah, udah ya. Nanti kita testing kecepatan mereka untuk menerima laporan dan datang ya. Jadi itu di aplikasi Libas itu adalah itu inovasi Pak Kapolres Tabes sekarang. Beliau kan melihat ini kok gangguan kartu pas tinggi ya. Ayo buat aplikasi. Buat aplikasi ini nggak gampang kan? Ini perawatannya 1 tahun itu 600 juta. Kalau pesawat itunya kita bekerja sama dengan Bapak Ika yang membuat aplikasi ini. Nah aplikasi ini apa? Itu digital pelayanan. Kalau Bapak sudah pegang aplikasi ini, pelayanan ke kepolisian Bapak lebih gampang. Salah satu kalau ada orang-orang Bapak tidak usah lagi ke polsek, tidak usah lagi ke Polres, tinggal tekan SOS 3 kali. Tekan aja SOS, ya sehingga gampang. Ya lanjut. Nah ini jenis pelaporannya, ya Bapak bisa melaporkan ini semua, nggak ada masalah. Pelanggaran lain, bencana alam, maaf kalau tetangga Bapak lagi ribut suami istri Bapak dengar kan? Bahasa Inggris, hewan-hewan keluar semua, pokoknya kan piring pecah, gelas Bapak orang mana? Ya Bapak nggak usah tanya kalian ngapain, udah SOS saja biar polisi datang untuk menjamin. Karena sekarang polisi di segi manapun polisi sudah boleh masuk ke ranahnya. Dulu kan KDRT nggak sekarang. Tinggal Bapak, dulu kan ada Bapak orang polsek. Pak ini nggak perlu, langsung aja SOS. Nanti SOS-nya pencet 3 kali, Piket PCC Polsek akan menghubungi nomor tersebut dan polsek terdekat akan datang atau polisi yang terdekat di situ pasti. Nah ini itu keunggulan aplikasi kita itu loh Pak. Itu Bapak kan sudah kalau yang sudah mendownload gambarnya kan ini kan? Nah yang ini. Nah itu ada polisi RW. Bapak Ibu udah pernah dengar polisi RW ya? Pada satu glorifikasi polisi RW itu bulan 5. Polisi RW itu ditempatkan di wilayahnya yang dekat dengan rumahnya. Itu polisi RW sebenarnya. Oh aku RW 4 RT 5 Jagalan, berarti rumahku dekat Jagalan. Itu sebenarnya. Nah ini di SOS ini ada satu Bapak Ibu ya, Kenita, kentongan digital. Itu kerjasama dengan Pemkot, dengan Ibu Wali Kota. Nah di Kenita ini Bapak Ibu bisa, ya intinya begini. Di RW ada RT, yang RT 5, kakaknya berapa? Kakaknya ada 10. Kakak yang 10 ini salah satu yang kakaknya itu harus sudah mendownload Libas. Supaya apa? Kalau ada kejadian tinggal yang satu ini ya. Nah, kita mau membentuk RT smart. Yang kedua, setiap jalan gang harus ada CCTV. Di sekarang ini Pak, CCTV-nya ada 57 dari Pemkot 2 untuk 1 RT. RT-nya ada 1044 kali full. Yang dari swasta ada sekitar 3.000, jadi 57.000 ada
CCTV. Nah, kenapa kita bangga dengan CCTV yang banyak ini? Setiap ungkap kasus kejahatan banyak dibantu oleh CCTV. Intinya semua kita bisa ungkap atas bantuan CCTV dari masyarakat. Nah, ini kita lanjutkan lagi. Ini kentongan di kita Kota Semarang. Di situ ada buat laporan juga. Kalau Bapak namanya malas lewat SOS, bisa juga Bapak buat laporan gangguan kamtipmas. Pokoknya Bapak lewat. Mau ada gangguan kamtipmas, ada orang mabuk-mabuk. Bapak, kesel. Mohon dibantu Pak Polisi di jalan ini nomor sekian ada orang mabuk-mabuk. Udah tuh Bapak tinggal dikirim. Itu nanti semua baca. Polisi baca. Sekarang lagi mempromosikan panik batuk. Selain SOS ada panik supaya pembantu masuk. Ini kalau ini ya semua aplikasi itu ada. Intinya aplikasi Libas itu kalau ada yang minta bantuan tidak ada sampai 10 menit polisi sudah ada di depan. Karena apa polisi semua ada di sebaran warga Kota Semarang. Nah ini alurnya ada tekan SOS, tim elang 110 buat laporan berangkat. Tim elang kita sangat nomor satukan. Jadi kalau SOS ada polsek terdekat datang dulu. Setelah polsek terdekat baru menyusul tim elang, ya, atau patroli presisi. Ya. Setelah menuju TKP, Polres Center memerintahkan polisi terdekat ke TKP, selesai, cepat. Tidak pernah laporan dari SOS itu tidak ditindaklanjuti atau lama-lama. Paling lambat itu 10 menit. Itu tadi saya bilang, tim pelan itu kalau di telepon 3 kali drink pasti sudah berangkat. Cara mendownloadnya Bapak Ibu gampang, buka Play Store di HP, tapi HP-nya harus Android. iPhone nggak bisa, ya Android, mereknya Samsung, Oppo lah, ya, jadi harus Android dan yang tadi harus ada kotanya, kalau ada kotanya jadi sok, ya. Nah ketik Libas, terus masuk ke Libas, jangan masuk ke petugas Libas. Kalau petugas Libas itu polisi, Bapak nggak boleh masuk situ. Ada 2, petugas Libas dan Libas. Bapak pencet yang Libas, ya. Itu caranya masuk via Google, keluar gambar itu register KTP, register kartu pelajar dan segala macam varian isi, masuk install. Ya. Tapi kadang-kadang masyarakat susahnya gini, pas kita sosialisasi, dia install. Ini Pak, ini sudah saya install. Nanti pulang, dia keluar dari aplikasi ini. Nanti kalau ada masalah dia bilang, aduh, kalau bilang jadi kalau itu aku aplikasi yang pantai itu saja. Nah ini sebenarnya polisi itu yang benar ini mengungkap kejahatan adalah suatu kebenaran, tapi mencegah, maksudnya pencegahan. Kalau bisa jangan ada kejahatan. Ya itu Bapak Ibu yang bisa kami sampaikan. Kalau ada pertanyaan silakan. Saya senang kalau ada yang bertanya. Bapak Ibu juga saya begini. Tetap semangat keluarga Bankom yang terhormat Bapak dan Ibu dari Kepolisian Republik Indonesia. Malam hari ini telah membina kita bersama sebagai elemen masyarakat dan tentunya kita harus berbangga dikarenakan kita telah diakui sebagai organisasi di tingkat Semarang dan Jawa Tengah. Kembali selamat malam, yang saya tanyakan Bu terkait dengan adanya aplikasi Libas dan tentunya tadi disinggung tentang kita dan bagaimana untuk melakukan lewat aplikasi kemudian. Namun yang saya pertanyakan secara langsung demikian, apakah bila mana nanti kita sebagai warga masyarakat
yang juga kita sebagai relawan Kota Semarang, jika mana kita melaporkan apakah kita melaporkan sesuatu hal sebagai insiden yang mana apa kita tidak mendapat sanksi untuk keberlanjutan. Terima kasih, selamat malam. Itu bagus. Karena kadang-kadang kan kita mau mencet SOS nanti malah jadi masalah kalau aku nanti kalau enggak Pak. Jadi kerahasiaan nomor HP dan alamat yang pencet SOS itu sangat dipegang oleh polisi. Dan itu tidak akan boleh dihack sampai kapan. Karena database-nya kita ini sudah kita buat. Jadi kalau Bapak Ibu mau SOS, jangan berpikir nanti masalahnya bisa ke mana-mana, enggak. Karena polisi pasti akan melindungi hak saksi yang melaporkan satu kejahatan. Dan juga Bapak bisa buka. Oh ini masalah pemilu ada di situ. Oh ini masalah polisi yang tidak ada berhubungan apa dengan berhubungan dengan masyarakat, dengan masalah dengan masyarakat. Bapak bisa laporan ya. Itu memudahkan saja. SOS. Ya, nanti polisi akan membuka apa yang Bapak laporkan. Nah, terima kasih Pak pertanyaannya. Ya, Pak ini gini-gini loh pertanyaannya Bu. Tepuk tangan. Aplikasi bebas itu berlaku di Kebia Semarang atau Semarang Raya itu banyak. Jadi untuk libas itu hanya berlaku di Kota Semarang. Jadi kalau umpamanya Bapak rumahnya di Semarang, tapi Bapak kerjanya di Kota Semarang, nggak ada masalah Bapak ikut aplikasi. Dan nanti kejadian Bapak. Maaf ya Pak, libas ini juga nggak hanya kejahatan. Kemarin ada orang bensin habis, dan tercet libas kami akan bensin. Ada kemarin waktu ada penilaian dari Pak RB itu kita undang. Jadi dia di udah malam dia bingung. Motornya mogok di Gayamsari bingung. Terus saya mau kemana? Ini sudah malam Pak bensin sudah nggak ada. Dia SOS Pak. SOS terus kita ada kalau dia sekat ada di layar itu Pak BCC itu nanti ada gambarnya besar. Bapak ada apa Pak? Namanya Bapak video call mau Pak tolong saya kok bisa diusir. Oh iya Pak sebentar polisi segera datang. Terkait tadi polisi RW, kan polisi RW katanya minimal itu satu kelurahan maupun satu kecamatan. Bahkan di RW saya itu polisi RW-nya malah di daerah Ambarawa. Itu kan mohon pencerahan. Itu polisi mana? Katanya dari, tapi saya lihat di Libas ya, saya lihat di Libas ternyata polisi RW yang ada di kelurahan saya itu saya WA ternyata rumahnya ada di Ambarawa. Oh, satu oke. Nah kemarin terkait dengan itu karena di daerah saya masih ada pos kampling, harapannya polisi RW itu paling tidak itu 1 minggu atau 1 bulan sekali paling tidak seperti pos kampling malam itu ya. Nah itu harapan saya seperti itu. Kan saya juga menyadari bahwa jauh tidak jauh mungkin terkait dengan tidak ada kuantitasnya ada apa karena kebanyakan saya tanya-tanya karena polisi RW itu tidak jauh dari rumahnya. Ya betul. Ternyata ini setelah Dari saya mana? cek Ambarawa. mungkin ada pencerahan dari panjenengan dan terkait dengan ini akhir-akhir ini kan ada beberapa laporan terkait kehilangan laptop maupun HP di pos-pos saya. Iya Nah, banyak. ini harapan saya kemarin sudah saya sampaikan ke korban lah intinya untuk laporan minimalnya itu laporan ke polsek. Iya. Beliau yang saya minta untuk laporan kebanyakan takut. Main tahu sama polisi. Ya takutnya nanti ya tadi yang disampaikan tadi kepanjangan dan mengganggu aktivitas dan saya. Tapi kalau di wilayah saya tetap saya dampingi. Kemarin ada di RT saya kehilangan, saya harap saya dampingi sampai Dengan tahu nomornya Bapak Kamtipmas. tidak tahu. Udah koordinasi sama Bapak Kamtipmas. Kalau apalagi dengan bilang tadi polisi RW-nya kan daerah Purwokerto. Ya udah. Jadi beliau dari polisi di mana, tapi kehidupan
Ya, komunikasi masyarakat. Polisi hari itu memang kalau lingkungannya seperti itu tidak akan merasa manfaatnya, akan lebih berasa bagi kami jadi kita kita untuk komunikasi pertanyaan jika kita selalu menurut polisi dari regi atau SP atau waktu-waktu karena kita harus memperhatikan kondisi dari beliau-beliaunya itu. Terima kasih. Jadi gini Pak, jadi kita punya makan kesehatan. Polisi RW itu kan itu programnya dari Mabes. Jadi semua polisi di Indonesia Raya ini harus ada polisi RW. Nah, polisi RW itu dibentuk untuk membantu Mas menyelesaikan konflik atau ancaman gangguan atau sumber gangguan di wilayah dia tempat tinggal. Nah, sementara polisi RW Polrestabes Semarang itu kita kan ada 1518. RW-nya di Kota Semarang itu 1518. Polisinya itu kita adanya 2000 orang. Banyak sekali sering terjadi balap liar dan kondisinya menutup jalan. Untuk sementara tindakan yang saya upayakan dengan pembubaran, namun karena jumlah mungkin dua sendiri juga 70 motor lebih. Tentunya juga dengan mempertimbangkan nilai riskannya, saya bergeser untuk laporan ke Mako Wijen. Kebetulan hidupnya di Wijen. Namun dari pihak yang bertugas kesulitan karena keterbatasan anggota. Saya juga sempat menanyakan apa tidak memungkinkan minta bantuan dari Sabara yang kebetulan berdekatan. Pak lapor, terus polsek yang datang ya. Memang terus terang aja Pak, kalau polsek yang kesana mereka nggak sanggup. Nah harusnya kalau polsek memang nggak sanggup, itu polsek langsung minta tolong ke PCC tim pulang tadi, tim pulang yang kesana. Tapi kalau masalah Pak Wijen itu sudah masuk daftar. Saya harap kerjasama ini bisa berlanjut ke depan. Amin. Bapak Ibu saya mohon maaf, saya ada kasih sarana kontak. Sebelum sarana kontak, mohon izin kita ada Bapak Ketua Banko, mohon izin untuk bisa memberikan sambutan. Tepuk tangan dulu buat Ketua Banko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Bu Basar Dimas, Kadri Kementerian dan rekan-rekan semuanya dari Banko dan juga kemitraan serta seluruh staf dari Kapolres Polrestabes Semarang yang hadir pada malam hari ini. Kami sangat berterima kasih Ibu Kasat langsung yang sudah mensosialisasikan Libas, dan kami juga dari Banko pada saat awal pembentukan aplikasi ini juga dilibatkan langsung, dan kita sangat apresiasi sekali pada Libas di mana kita diberikan kehormatan. Kalau Bapak Ibu semuanya melihat di aplikasi, di dalam forum ini ada khusus untuk Banko. Langsung saat itu saya dihubungi, minta logonya dan sebagainya, dan juga juga langsung dimasukkan. Kenapa? Kita juga terlibat aktif ya dalam memberikan informasi. Hanya saja terus terang yang mengisinya ini baru segelintir dari anggota ini. Teman-teman bisa lihat Mas Yono hadir nggak Mas Yono? Nah ini yang sering memberikan laporan. Beberapa waktu itu ada juga Mas Sohir masuk, saya juga kadang memberikan, ya menurut saya juga sudah lama juga nggak memberikan informasi di sini. Silakan teman-teman di sini bebas. Ya di forum ini kayak grup Facebook atau grup WA sama lah. Teman-teman bisa like di sini, bisa kasih komen di sini. Ya di sini ada forum khusus untuk Banko. Maksudnya apa? Untuk memberikan informasi juga, ya baik kepada kepolisian maupun juga kepada masyarakat lain. Ya kami memang waktu itu meminta beberapa anggotanya untuk bisa aktif untuk memberikan informasi. Nah di kesempatan ini kami juga silakan rekan-rekan dari Banko maupun kemitraan untuk bisa mengisi ini, menginformasikan. Ya ini informasi untuk forum khusus untuk Banko. Ya untuk itu mari kita sama-sama ya isi ini informasi ini biar bisa juga dilihat baik oleh jajaran Libas maupun oleh masyarakat. Ya, tapi ada tata caranya juga. Laporan betul-betul asal itu.
Ya, kemudian tata cara mengupload foto juga, karena ada namanya etika, ya. Nah, kayak bagaimana bisa di-blur, ya, karena kita juga menghormati keluarga korban, ya, karena bisa jadi foto ini juga di-capture, dikirimkan ke pihak lain-lain. Makanya kami juga tolong rekan-rekan juga untuk bisa memfilter foto yang ada. Kadang ada foto langsung dari korban juga yang kita ya harusnya bisa di-blur lah. Ya, tolong ini juga difilter dulu untuk bisa memberikan upload foto. Rekan-rekan aktif di sini berikan komentar tambahan juga silakan. Ya, karena ini memang forum Bantuan ini waktu itu memang langsung ya pada saat didirikan Bapak Betapa juga mengapresiasi kita masukan untuk yang forum Bantuan karena keterlibatan kita juga sangat aktif di grup WA, di informasi dan sebagainya. Ya, kami juga sangat berterima kasih jajaran Bibas yang sudah mensupport kita, ya, yang sudah memberikan semuanya pelatihan dan lain sebagainya termasuk ini sosialisasi. Mari kita sama-sama manfaatkan dan ini sudah berkali-kali mendapatkan penghargaan di tingkat nasional. Betul ya? Ya, Pak Kapolres sudah berkali-kali mendapatkan penghargaan dari aplikasi kita karena inovasinya yang sangat luar biasa. Ya, dan bisa menyatukan, ya, kalau tadi dilihat kan menyatukan beberapa aplikasi-aplikasi yang ada, yang termasuk salah satunya di sini, ya, dari forum yang ada. Kalau ormas lain di sini disebutkan ormas, tapi Banko khusus Banko itu luar biasa. Ya, oke, terima kasih banyak atas dan mudah-mudahan bisa dimanfaatkan aplikasi ini, ya, kemudian juga bisa kita peraktifnya lebih ditingkatkan lagi. Ya, baik di aplikasi, di grup WA maupun apalagi di frekuensi yang kita miliki bersama. Sekali lagi, mari kita sama-sama manfaatkan frekuensi yang memang kita pakai bersama ini atas dasar pendirian Bantuan ini menggunakan frekuensi. Mari kita sama-sama memberikan kita tadi yang memberikan taruhan-taruhan untuk informasi yang ada di sekitar kita. Baik, sekali lagi terima kasih banyak Ibu dan rekan-rekan semuanya. Terima kasih dari Kopi Media. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya penyerahan sarana kontak oleh Ibu Nasir Dimas kepada Ketua